Waduh, bagaimana ini? Nanti kalau Mas Yudi masuk lihat aku udah rebahan begini, apa dia nggak mikir kalau aku udah siap? Hai, jumpa lagi bareng Mimin di Nurholis Channel tentunya. Masih dipaksa menikahi janda perawan ya guys. Untuk kali ini kita udah sampai di part 10. Selamat mendengarkan. Yudi hanya membuang wajahnya karena Bella ternyata tidaklah selemah itu. Buktinya Bella sempat-sempatnya membalas tatapan tajam Yudi. Bella tersenyum miring walau dalam hatinya dia merasa miris pada kehidupan yang membawanya ke pernikahan seperti ini. Entah seperti apa kelak takdir akan membawa kisahnya di perjalanan cinta yang sama-sama terpaksa. Namun, tekad Bella sudah bulat, dia akan mempertahankan hubungannya dengan Yudi, walau dia yang akhirnya akan selalu mengalah. Semakin lekat Bella menatap pria di sisinya yang kini sudah sah menjadi suami bagi dirinya, justru di mata Bella wajah Yudi semakin tampan rupawan. Tidak ada alasan lagi bagi Bella untuk tidak bisa mencintai sosok Yudi yang memiliki sejuta pesona. Aku benar-benar beruntung, gumam Bella lirih. Yudi yang kebetulan sedang fokus dengan pendengarannya pun merasa aneh dengan sosok Bella. Apalagi yang sedang direncanakan Bella, pikir Yudi. Dia terus membaca gerak-gerik Bella. Para tamu masih saja berdatangan. Bella berkali-kali membuang nafas kasar. Untuk pergi dari pelaminan rasanya sangat tidak mungkin walau seluruh tubuh Bella serasa lemah. Lagi-lagi dia mengedarkan pandangannya pada setiap sudut mencari keberadaan Mama Farah. Namun sepertinya wanita itu sedang menjamu para tamu hingga tidak terlihat di pandangan Bella. Yudi yang kebetulan memang sedang mengamati Bella menaikkan sebelah alisnya saat Bella pun menatapnya. Dengan seperti itu Bella sudah paham apa maksud dari Yudi. "Mas, aku mau istirahat, rasanya lelah sekali." Bella memberitahukan keadaannya kepada Yudi. "Memangnya kamu kira aku nggak capek?" jawab Yudi. Dia pun sama halnya dengan Bella, merasa lelah bersanding di pelaminan yang sama sekali tidak dia inginkan. Tentu saja itu adalah hal yang paling melelahkan, namun tetap Yudi bertahan semua demi reputasi keluarga. Harap dimaklumi dengan kedua pengantin ini, memang benar adanya pernikahan yang digelar dengan mewah akan banyak sekali menyita energi. Terlihat senang memang dipandang, tertawa, bahagia, bahkan duka pun harus ditutup demi kelancaran sebuah acara yang konon sakral bagi setiap pasangan. Namun bagi Yudi dan Bella semua ini tidak lebih dari kepura-puraan atau sandiwara belaka yang akan mereka perankan sebaik mungkin karena rasa sayang dan cinta belum sedikit pun bertumbuh atau bersemi di dalam lubuk hati antara mereka. "Mas, aku benar-benar udah nggak tahan." Suara Bella terdengar lucu di pendengaran Yudi. "Apa-apaan sih Bella? Jangan sembarangan bicara, nanti ada yang dengar salah paham lagi," jawab Yudi. Bella pun tercengang, dia menutup mulutnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. "Maaf, bukan itu maksud aku mas." Bella sampai malu membayangkan ucapannya. Didengar seseorang pastinya orang akan menyangka jika dia sedang meminta haknya sebagai istri. "Iya, aku paham, tapi pikiran orang mana aku paham. Mereka bakal mikir apaan?" balas Yudi dan Bella terdiam. Maksudnya diam bukan karena jawaban Yudi barusan. Bella diam kali ini karena sedang menahan kepala yang terasa berat. Dia berusaha dengan susah payah menguatkan diri berada di posisi ini. Namun ternyata keseimbangannya limbung. Tiba-tiba pandangannya berputar hebat. Bella terhuyung hendak jatuh dari duduknya. Yudi yang memang sudah melihat gelagat mencurigakan dari Bella akhirnya dengan cepat menyambar tubuh istrinya dan membawanya ke dalam pelukannya. Para tamu yang sedang menikmati jamuan pun panik, tidak terkecuali Mama Farah yang melihat dari kejauhan. Dia bergegas menghampiri Yudi yang tengah susah payah menopang tubuh Bella. "Ada apa ini nak? Aduh Bella, sayang kamu kenapa nak?" Panik Farah mengguncang lengan Bella. Mama, Bella nggak kuat," jawab Bella lemah. "Ya sudah Yud, bawa Bella masuk untuk istirahat dulu. Kebetulan acara digelar di kediaman Sanjaya. Jadi Bella hanya perlu dibawa ke kamar dan langsung memanggil dokter keluarga." Acara terus berlangsung walau pasangan pengantin tidak berada di pelaminan sampai malam menjelang hingga para tamu pun selesai. Pesta pernikahan sudah selesai, kini tinggal para keluarga inti yang berada di sana.
Farah dan Franz tengah bersiap untuk kembali pulang ke kediamannya. Mereka tinggal menunggu jemputan dari Daniel, anak bungsunya yang kebetulan tadi siang pulang terlebih dahulu. Sedang Sanjaya sedang membujuk Franz untuk menginap barang semalam di rumah mewahnya. Namun, sepertinya besannya sangat keras kepala hingga tetap kekeh untuk kembali saja. Yud, jaga Bella. Awas loh, kalau kamu jadi suami nggak bertanggung jawab. Kalau besok sudah baikan, bawa pulang Bella ke rumah. Mama mau kenalin dia sama teman-temannya Mama. Kebetulan besok arisan di rumah kita, seru Mama Farah. Iya Ma, tenang aja, Yudi bakalan jaga Bella dengan baik malam ini. Jawab Yudi datar tanpa ekspresi. Bentar, Mama mau lihat keadaan Bella dulu. Tunggu ya Pa, pinta Farah saat mendengar mobil jemputan dari putra bungsunya sudah datang. Franz tidak menjawab, dia hanya mengangguk sekilas, namun tatapannya kembali pada putra sulungnya. Papa pulang ya nak, jaga Bella dan ayah Sanjaya. Sekarang kamu bagian keluarga ini, harus bisa mengayomi isi rumah ini. Wejangan dari Papa Franz. Iya Pak, Sanjaya tersenyum bahagia melihat Yudi dan Franz yang sangat baik kepada dirinya. Saat Franz sudah melangkahkan kakinya hendak keluar yang ditemani oleh Yudi dan Sanjaya, Farah pun tiba dari kamar Bella, wajahnya sudah mulai terlihat tenang. Bagaimana Mah? Bella sudah baikan? Franz bertanya pada sang istri. Iya Pak, syukurlah jadi Mama bisa tenang ninggalin Bella sama Yudi, ucapnya sambil menoleh ke arah Yudi sang putra. Dan Yudi hanya bisa memutar bola mata malas karena mamanya selalu saja mengejek. Seolah-olah dirinya bukanlah seorang yang bertanggung jawab. Sementara di dalam kamar, Bella saat ini tengah gelisah. Meski keadaan tubuhnya sudah mulai membaik, namun keadaan jantungnya masih belum membaik. Entah kenapa sejak tadi jantungnya selalu berdebar-debar. Waduh, bagaimana ini? Nanti kalau Mas Yudi masuk lihat aku udah rebahan begini, apa dia nggak mikir kalau aku udah siap? Hah, otak sum. Mas Yudi nggak seperti itu, gerutu Bella menyalahkan pikirannya. Namun lagi-lagi pikiran negatif itu muncul dengan sendirinya. Hah, entar kalau dia masuk langsung bareng di sini gimana dong? Sepertinya aku harus bangun dan pergi dari kamar ini. Baru saja Bella akan beranjak, terdengar langkah kaki yang mendekat ke arah kamarnya. Gegas Bella merapikan kembali selimut dan berpura-pura tidur agar tidak ada interaksi antara dirinya dan Yudi. Rasanya sangat malas saja jika harus berinteraksi dengan Yudi, pria yang kini sudah menyandang status sebagai suaminya. Walaupun mereka sudah pernah kenal sejak saat kecil, namun setelah bertahun-tahun keduanya menjadi asing lagi dan butuh waktu untuk bisa dekat seperti dulu. Apalagi kondisi sekarang sangat berbeda. Ceklek, pintu itu pun terbuka dengan sedikit menimbulkan bunyi deritan akibat gesekan dari pintu. Hal pertama yang Yudi lihat sosok orang di balik selimut. Senyumnya tiba-tiba mengembang karena dia berpikir Bella sedang tidur. Ada rasa bahagia jika Bella sudah sehat dan dia pun tidak akan disusahkan oleh wanita yang kini sedang berada di balik selimut itu. Baguslah, jadi aku tidak perlu susah payah mengurusnya malam ini. Toh dia sudah tidur, gumamnya dalam hati. Setelah beberapa detik mematung di ambang pintu untuk memastikan jika Bella benar-benar sudah tertidur, kini Yudi pun sudah mulai mendekat ke arah ranjang. Bella semakin gelisah di balik selimut. Dia mengira jika Yudi akan merebahkan diri di sampingnya, padahal pada kenyataannya Yudi hanya mengambil bantal yang ada di sebelah kepala Bella. Dengan waktu yang bersamaan, Bella membuka selimut yang sejak tadi menutupi tubuhnya. Bella berujar, "Stop mas, jangan kesini." Yudi sampai terlonjak kaget karena gerakan dan suara yang tiba-tiba meninggi. Yudi mematung dengan posisi yang menarik bantal. Matanya tertuju ke arah Bella yang tiba-tiba kincep. Setelah menyadari jika dirinya salah, Bella merasa sangat malu sampai-sampai ingin sekali rasanya dia berlari dari kamar ini dan pergi jauh dari pandangan Yudi. Bella, bisa gak sih pelan-pelan? Emang kamu kira aku budek ya? Kesal Yudi seraya geleng-geleng gak waras cicitnya lagi. Bella mendelik tajam. Apa? Tanya Bella tak terima dikatai gak waras. Yudi tersenyum miring. Lah iya, kamu kira aku mau apa? Jangan harap kita akan melakukannya. Lagian, kamu itu sadar gak sih? Yudi terlihat kesal. Bella tahu itu.
Dari sorot matanya saja, Bella sudah yakin jika Yudi benar-benar tidak bisa menerima dirinya sebagai istri. Betapanya Bella yang berpikir sampai jauh ke sana, sedangkan pernikahan keduanya sama-sama tahu hanya sandiwara belaka. Bella terus merutuki dirinya sendiri yang tiba-tiba berpikir aneh-aneh. Ah, dasar mesum, gerutu Bella keceplosan. Bella menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Namun manik matanya masih menatap wajah Yudi, suaminya yang sedang beranjak hendak pergi ke sofa yang ada di dalam ruangan itu. Yudi menoleh ke arah Bella. "Kamu yang sum, Bella," jawab Yudi tidak mau saja dikatai sum. Tolong ralat. Emang Bella yang mikirnya jauhan kan, bukan Yudi. Boro-boro mau kepikiran ke sana. Yudi bahkan belum sempat membayangkan sampai sejauh itu. Hehehe, Bella ada-ada aja deh. Autor sama Mimin aja sampai gemes deh. Bella menutup seluruh tubuh hingga kepalanya dengan selimut. Saat itu juga rasa malunya tidak tertahankan lagi. Yudi hanya bisa menatap kelakuan Bella yang konon sekarang sebagai istrinya dengan geleng-geleng kepala. Setelah melihat Bella yang menyembunyikan diri di balik selimut, Yudi pun merebahkan tubuhnya di sofa bed seraya tersenyum membayangkan wajah Bella yang merona menahan malu ulahnya sendiri. "Lucu," bisiknya, lalu mulai memejamkan mata karena tubuhnya begitu lelah. Sampai Yudi tidak sadar jika dia belum membersihkan diri, Yudi terlelap dalam tidur karena rasa lelahnya. Padahal awalnya dia hanya mau beristirahat sejenak, namun karena terlalu lelah berada di pelaminan, akhirnya dia pun terlelap hingga pagi menjelang. Bella sudah rapi dan terlihat segar karena sudah membersihkan diri sebelum dia akan menunaikan sholat 2 rakaat yang sudah menjadi kebiasaannya sebelum Bella keluar kamar. Namun manik matanya menatap Yudi yang masih lelap, ingin membangunkan tapi ragu. Akhirnya Bella melakukan sholat sendiri. Dengan begitu dia berharap Yudi akan segera bangun saat dia sedang melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Benar saja, Bella baru sekali melakukan sujud, Yudi mulai terbangun karena terusik dengan lantunan suara merdu Bella saat melafalkan ayat surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Kedua mata Yudi mulai mengerjap. Dia membuka kelopak matanya secara perlahan. Dilihatnya samar-samar sosok wanita yang sedang melaksanakan kewajibannya. Sudut bibir Yudi tersenyum. Dia merasa senang bisa mendapati pemandangan yang sangat menyejukkan mata. Hati Yudi berdebar saat Bella duduk di akhir sholatnya dengan menengadahkan kedua tangannya. Walau Yudi tidak tahu apa yang menjadi munajat Bella, namun dalam hati Yudi ikut mengamini doa-doa Bella. Selesai sholat, Bella menoleh ke arah Yudi yang sedang tersenyum memandangnya. Untuk pertama kalinya, Bella mendapatkan senyuman yang begitu indah di bibir Yudi. Bella tidak kuasa menahan debaran di dadanya yang begitu terasa hingga dia menyentuh dadanya dengan lembut. "Sudah sholatnya, kenapa nggak bangunin aku?" tanya Yudi dengan ciri khas bangun tidur. Suara yang serak namun terdengar lembut dan merdu di telinga Bella. "Maaf mas, tadi mas Yudi tidurnya nyenyak banget. Aku nggak tega mau bangunin mas Yudi," jawab Bella lembut. "Ya sudah, aku mau bersih-bersih badan dulu, dari malam mau mandi." Kelupaan. Yudi beranjak dari duduknya dan Bella dengan sigap memberikan handuk yang baru dia ambil dari almari. Yudi menerimanya dan Bella mempersiapkan baju ganti buat Yudi karena memang Yudi tidak mau bawa pakaian. Bella mengambil pakaian baru yang beberapa minggu lalu dipersiapkan untuk mantan suaminya yaitu Haris. Untungnya belum sempat dibuang, gumam Bella. Dia tersenyum. Akhirnya barang yang dia persiapkan tidak sia-sia, tetap akan dikenakan oleh suaminya walau dengan orang yang berbeda. Baru Bella akan keluar kamar, namun Yudi sudah keluar dengan menggunakan handuk yang dililitkan di pinggang. "Bel, bisa tolong hubungi mama buat kirim pakaian gan?" Belum selesai Yudi berkata, kedua manik matanya sudah menangkap sepasang pakaian baru lengkap dengan label di atas ranjang. Bella yang merasa diajak bicara membalikkan badannya menghadap ke Yudi, namun Bella terkejut melihat pemandangan makhluk Tuhan yang paling indah di depan matanya walaupun belum mandi. Namun pesona Yudi tidak bisa dibantahkan, tetap mempesona. Bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya tetap nggak ketinggalan dengan part selanjutnya. Terima kasih, santun sayang sekebun pisang. Dadah.